Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Kita menghadirkan hari ini Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Luar biasa ya Pak Rinto, di Hari Raya juga tetap bersama kita teman-teman. Dan kita ini edisi spesial mengundang Bapak Ahli Hukum, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rinto, Pak Rey, apa kabar Pak Rey? Baik, Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Rey udah hadir bersama kita ya. Dan teman-teman, kali ini akan sangat-sangat spesial ya karena kita mengundang seorang ibu-ibu wajib pajak pemberani nih teman-teman ya. Seorang ibu-ibu wajib pajak yang mengalami pahitnya bertemu dengan oknum petugas pajak di DJP ya. Beliau ini sampai ditagih oleh oknum pajak 7 miliar ya, hampir 7 miliar disuruh bayar. Akhirnya beliau sampai menggugat ke pengadilan pajak dan ternyata menang, teman-teman ya. Ternyata menang. Ini adalah bukti bahwa sejak awal pemeriksaan itu memang salah gitu ya. Entah salah cacat prosedur ataupun cacat material sampai akhirnya dimenangkan, dikalahkan di pengadilan si DJP ini ya. Nah, kita langsung bertemu dengan Ibu Desi Chen. Halo Ibu Desi. Halo kawan, selamat pagi. Ya, Semangat Pagi Bu. selalu. Baik, terima kasih Bu Desi sudah bersama kita ya. Bu Desi, mungkin boleh diceritakan Bu Desi bagaimana pengalamannya bertemu dengan oknum-oknum pajak ini. Awalnya bagaimana, kok bisa sampai ditagih 7 miliar, dan bagaimana perjalanan kasusnya sampai akhirnya menang di pengadilan. Bagaimana proses perjuangannya? Saya tahu ini sangat-sangat berat ini Bu. Ya, jadi gini kawan, saya perkenalkan diri dulu. Saya Desi, seorang sarjana komputer dan sarjana hukum. Ini kan menceritakan sedikit kronologi yang saya alami sendiri kawan. Sejak awal mulai pemeriksaan, saya sudah diberitahu pemeriksaan lapangan tanggal 30 Agustus 2023 untuk masa pajak 20 sampai 21. Yang menarik, surat tersebut tidak pernah saya terima secara fisik. Nah, saya baru menerima soft copy melalui email pada tanggal 10 Oktober 2023. hmm, Masalah awalnya tuh surat tersebut tercantum adanya surat perintah pemeriksaan. Namun faktanya surat perintah pemeriksaan ini tidak pernah disampaikan kepada saya sebagai wajib pajak. Padahal ini kan adalah dasar hukum utama dimulainya pemeriksaan. Itu kawan. hmm, Terus dalam dalam berjalannya waktu adalah perubahan tim, hmm. adanya perubahan tim. Dalam terjadinya perubahan tim pun, namun lagi-lagi surat perubahan tim tersebut tidak pernah disampaikan kepada saya secara hukum. Karena tanpa pemberitahuan resmi, tim pemeriksa sebenarnya sudah tidak memiliki dasar kewenangan yang sah. Dan saya sendiri sudah berpindah ya dari KPP yang tahun 2023 sudah berpindah secara resmi di KPP Dumai ke Cengkareng gitu loh. Nah, sejak saat itu sudah secara kewenangan sudah beralih. Namun proses pemeriksaan tetap berjalan di KPP yang sebelumnya. Nah, dalam pemeriksaan itu terjadi beberapa proses yang tidak transparan. Dalam adanya proses tersebut, surat yang menurut pihak pemeriksa sudah dikirim, tapi saya tidak pernah menerimanya, termasuk permintaan dokumen. Namun demikian tetap saya kooperatif dan memberikan tanggapan secara dokumen yang diminta. Nah, titik krusialnya itu kawan, pemeriksaan pajak memiliki batas waktu ya kawan ya. Nah, waktu pemeriksaan itu sebenarnya sudah berakhir di tahun 2024. Namun tetap pada tanggal Maret 2025, nah, lebih dari 1 tahun kemudian saya menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, didatangin tim pemeriksa ke Jakarta dan saya tidak tahu tuh, saya harus menandatangani surat STP-nya ini sebesar hampir, setelah diperiksa hampir 7 miliar ini. Nah, ini membuat saya tuh merasa tertekan dan tidak bisa menerima kondisi ini. Akhirnya saya melakukan gugatan. Nah, kejanggalan dan tekanan-tekanan yang saya alami kan tidak adanya kejelasan rinci dari pemeriksaan, perubahan angka tagihan, cara tidak konsisten, hingga permintaan sejumlah pembayaran tanpa ada dasar perhitungan yang jelas ini kawan.
Dan akhirnya di penerbitan SKP kan di Juni kawan 2025. Sekitar hampir 7 miliar ini padahal sebelumnya tidak pernah diberikan laporan jelas tuh kawan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk melawan DJP. Dan persidangan tuh panjang ya, hampir 6 bulan. Dan di Desember tuh akhirnya putusannya keluar kawan. Seluruh SKP dan STP untuk tahun pajak 2020-2021 dinyatakan batal. Nah, di sini saya merasa masih ada pintu lah ya untuk wajib pajak sebagai sarana untuk menuntut haknya, untuk bersuara apa yang hitungan dasar perhitungannya benar apa enggak ya. Sebagai wajib pajak kan minta kejelasannya. Ini bukan hanya soal menang atau kalah kawan, tapi tentang suatu prinsip penting bahwa dalam perpajakan proses harus sesuai aturan. Karena kalau prosedur yang dilanggar, maka hasilnya tidak bisa sah secara hukum. Itu kawan. Oke, terima kasih Bu Desi ya sudah memberikan informasinya. Jadi selama proses ini apakah terjadi negosiasi atau deal-deal Bu? Biasanya kan kalau petugas pajak tuh dia tagih kita 10 miliar gitu. Ya udah kalau lu mau damai ya udah deh sekian miliar deh, 3 miliar deh atau 4 miliar deh. Kayak Pak Rinto nih. Kan waktu itu dikenain 6 miliar, kemudian kalau mau damai 2 miliar aja deh. Nah, apakah Ibu ada dikasih informasi seperti itu dari oknum pajaknya gitu? Ada kawan. Itu udah pasti ada, di saya ada. Dari situ kita juga jadi bingung nih kawan. Hitungannya dari dia minta sekian ya, berapa itu ada minta sekian, terus saya minta penjelasan hitungannya dari mana. Dan mereka nggak bisa kasih rinciannya, jadi saya rasa janggal. Jadi saya nggak mau menurutin kemauannya mereka gitu loh. Makanya tagihan pajaknya muncul lagi lebih gede. Jadi pajaknya ini pernah turun ya, pernah turun, Pernah turun. terus naik lagi gitu, karena nggak sepakat, Iya betul kawan. tidak pakai hukum. Tidak ada aturan hukumnya, nggak ada rinciannya lagi. Hmm. Kemudian orang pajaknya sampai datang ke Jakarta dari luar kota nih. Iya betul kawan. Saya juga kaget kan bisa datang juga dia ke Jakarta. Tadinya dia bilang untuk membantu, meng-closing untuk data-data cara administrasi aja kok. Udah selesai, dibilang kan. Tahun lalu kan saya udah bayar tuh kok. Pajaknya sekian. Tapi tahun yang 2020-2021 kan katanya masih ada kekurangan. Saya bilang, Pak berapa kekurangan? Saya bersedia bayar. Tapi yang ditagihkan nilainya fantastis. Jadi saya nggak sanggup bayar lagi kok. Oke. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya. Ini betul-betul seorang wajib pajak biasa sampai masuk ke pengadilan sendiri Bu ya, tidak pakai kuasa hukum ya? Tidak kawan. Kebetulan kan saya seorang sarjana hukum kok. Jadi saya menangani sendiri kok dengan bantuan ya konsultan-konsultan pajak yang sudah berpengalaman seperti Ko Awan, UWPI, Pak Rey. Jadi saya dari YouTube itu saya nonton pengalaman-pengalaman yang sudah berperkara di pengadilan bagaimana. Jadi saya cari pedomannya dari online YouTube gitu loh. Oke Bu, luar biasa. Terima kasih insight-nya nih Bu Desi. Kita langsung lanjut ke Bapak Rinto nih. Mungkin Pak Rinto selaku Ketua Umum WPI bagaimana menanggapinya kasus ini Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi kasus-kasus seperti Bu Desi ini sangat banyak sekali sebenarnya Mas Awan di Indonesia ini. Cuman kan kebanyakan ini wajib pajak ini takut Mas untuk bercerita seperti Bu Desi. Apalagi berperkara di pengadilan itu sangat takut. Karena rata-rata wajib pajak ini yang bermasalah ini kan pastinya kan ini Mas. Apa? Wajib pajak badan Mas yang paling banyak. Nah itu takut karena
pemerasan pajak ini kan bisa berulang tiap tahun, Mas Awan. Jadi kalau kita melawan, itu nanti dalam tanda kutip, itu nanti kita akan dizolimi tahun-tahun berikutnya. Akhirnya kan kayak tadi Bu Desi ceritakan, ada opsi untuk apa negosiasi angka yang ditawarkan oleh pemerintah pajak. Itu rata-rata itu seperti itu, Mas, modus-modus di lapangan. Dan terkait dengan ini tadi apa tidak ada rincian itu saya juga alami Bu Desi, saya juga alami sampai sekarang pun Bu, ini kasus kalau Bu Desi kan alhamdulillah sudah selesai. Kalau kasus saya ini belum selesai, Bu Desi. Sampai sekarang pun kita minta rinciannya, belum ada, Bu Desi. Belum ada rinciannya. Gimana Pak? Kalau nggak ada rincian, bagaimana mau bayarnya, betul nggak Pak? Jadi ini yang dikatakan oleh pemerintah pajak kepada tim kami. Jadi ini kan kita namanya pemerintah pajak kan kita dimulai dari SP2 kan, surat perintah pemeriksaan. Nah, terus dimulai juga dengan permintaan dokumen. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut kan mereka membuat ini ya SPHP kan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, baru dari situ kan nanti akan keluar ini kan undangan pembahasan, baru nanti apa keluar SKP. Nah, rincian yang kami minta itu Bu, itu kan sampai sekarang nggak diberikan dan pemerintah pajaknya bilang bahwa ini kan sudah keluar nih rincian apa SPHP-nya. Jadi kami harus bisa membuktikan SPHP ini salah. Kalau kami nggak bisa membuktikan SPHP-nya salah, berarti angkanya dia benar gitu, Bu. Jadi diputer-puterkan Bu. Jadi pemeriksaannya ini akhirnya siapa? Yang merasa mereka, kita minta rinciannya, kita dibalik Bu. Kita kalau nggak bisa buktikan angkanya dia salah, kita berarti angkanya dia benar gitu loh Bu. Padahal angkanya dia itu basisnya dari data kami. Nah, data kami yang kita berikan, tapi hasilnya itu nggak sinkron gitu loh Bu. Ini angka dari mana? Seperti itu. Jadi kalau kami mengamati seperti ini, Mas Awan, ini memang sangat banyak wajib pajak di seluruh Indonesia yang mengalami hal yang serupa dengan Bu Desi, cuman keberanian untuk speak up itu sangat kurang. Di samping wajib pajaknya memang takut diperiksa berulang, Mas Awan. Ini ada juga peran konsultan pajak, Mas Awan. Konsultan pajak atau kuasa hukum pajak yang justru main di dua kaki, Mas. Ini pengalaman saya seperti itu, Mas Awan. Seakan-akan membela wajib pajak. Nah, ini saya sangat apresiasi nih, Bu Desi ini belajar sendiri dari YouTube-nya IWPI, Pajak Smart, mungkin dari YouTube-nya P5I, Pak Rey juga. Ini sangat luar biasa. Jadi kami dari IWPI sangat mengapresiasi Mas Awan terkait upaya yang dilakukan oleh Bu Desi dan akhirnya menang. Dan ini sebagai catatan sedikit aja Bu Desi, Iya, Pak. kan saya juga sudah baca putusan pengadilannya kasusnya Bu Desi, itu ada keberuntungannya juga Bu, karena Bu Desi ditangani oleh majelis yang yang tidak berpihak lah, sangat tidak berpihak, apa yang tidak berpihak sama DJP, netral itu Bu Desi. Jadi kebanyakan hakim di bidang pajak ini sudah berpihak seperti itu Bu Desi. Akhirnya kan keputusannya itu akhirnya di ini ya like and dislike seperti itu. Jadi mungkin salah satu keberuntungan saya juga ya, Pak Rinto ya, karena hakimnya itu yang independen ya, yang masih Betul. tidak memihak salah satunya ya. Iya, Ya, betul Bu betul Desi. ya. Dan saya Pertama tuh kali beracara di pengadilan pajak dan dapat hakim yang independen gitu loh. oke. Terus dibantu lagi dengan pihak-pihak yang ini, banyak pihak-pihak yang berpengalaman di bidang perpajakan dan belajar sendiri. Iya, Jadi betul. iya itu paling penting ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita harus pahami dulu kita punya kewajiban apa, tapi kita juga punya haknya apa gitu ya, Ya, Pak Rinto ya. betul Secara Bu. hukum kita bisa baru melawan Iya, betul dengan Bu. Ya ini kan berani. seharusnya wajib pajak itu juga harus memahami Bu. Tapi sementara ini dalam tanda kutip mereka tersandera ini Bu oleh konsultan pajak, oleh kuasa hukum pajak. Jadi mau melawan mau nggak melawan juga nggak berani gitu loh Bu. Jadi di samping mentalnya sudah nggak berani, tapi tersandera itu Bu. Apalagi sekarang yang kita lihat ini Mas Awan ya, seluruh konsultan pajak harus melaporkan kliennya Mas ya. Oh ya Betul. sekarang itu ya. Nah, seperti itu Mas Awan. Nah, Oke, thank you Pak Rinto informasinya. Nah, kita langsung ke Bapak Alessandro Rey sebagai ahli hukum di bidang perpajakan nih Pak. Bagaimana Pak Rey menanggapi kasusnya Ibu Desi ini? Jangka waktunya lewat dari 2023 ke 2025, 2 tahun loh baru selesai pemeriksaannya. Udah gitu tiba-tiba keluar angka fantastis, tidak ada rinciannya, tagihannya naik turun, kalau mau nego bisa turun. Kemudian suratnya nggak pernah diberikan langsung kepada Ibu Desi. Bagaimana nih proses kekacauan ini menurut Pak Rey ya, selaku ahli hukum? Silakan Pak Rey. Ya, baik. Terima kasih Pak Awan, terima kasih Pak Rinto dan juga Bu Desi.
Pertama-tama tentu kita harus memberikan apresiasi ya, khususnya kepada Bu Desi selaku wajib pajak. Tadi Pak Rinto sudah sampaikan di awal bahwa seharusnya wajib pajak itu mengikuti jejaknya Bu Desi Chen ya. Ya, ya, Jika yang bersangkutan terzolimi, maka terbuka upaya hukum. ya, Nah, hanya saja pemahaman ini kan belum dipahami oleh 70 juta wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Ya, mereka punya satu paradigma di mana ketika mengajukan upaya hukum, maka itu dianggap sebagai melawan hukum atau membangkang begitu ya. lawan negara Pak Ri. Negara hukum, Lawan ya negara betul. itu yang dicap ke kita. Ya, betul. Jadi mengajukan upaya hukum atau menempuh upaya hukum di negara hukum itu seharusnya bukan bentuk pembangkangan, tapi itu merupakan hak yang diberikan. Dan di negara hukum itu mengajukan upaya hukum seperti Bu Desi itu ya sama seperti ketika setiap orang makan 3 kali sehari, Pak Rinto, Ya, ya. Bu Desi dan Pak Awan. Jadi bukan merupakan bentuk pembangkangan atau upaya melawan hukum ya. Karena justru di negara hukum itulah semua upaya hukum itu tersedia. Jadi sangatlah disayangkan kalau tidak ditempuh upaya hukumnya. Hanya saja mungkin tidak banyak wajib pajak yang mengetahui upaya hukumnya yang harus ditempuh itu seperti apa. Tapi Bu Desi kan berbeda. Beliau kan wajib pajak yang mungkin cukup mumpuni gitu ya di bidang hukum. Jadi mengerti upaya hukum yang harus ditempuh ya. Nah, jadi tentunya eh, kita harus memberikan apresiasi kepada Bu Desi selaku wajib pajak yang punya nyali dan memahami upaya hukum yang harus ditempuh. Yang kedua, kita juga harus mendukung dan memberikan motivasi kepada para wajib pajak lain ya agar eh, setidak-tidaknya mulai dari sekarang belajar menempuh upaya hukum. Seperti tadi Pak Rinto ya, makan sehari 3 kali. Nah, itu biasa saja gitu ya kalau menempuh upaya hukum. Dan upaya hukum itu nggak harus selalu di pengadilan pajak, Hmm, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain ya. ya. Karena kan peradilan itu banyak ya, bisa peradilan umum, bisa peradilan eh, tun, bisa peradilan pajak, ya bisa juga peradilan agama dan lain-lain ya. Jadi selain peradilan juga lembaga forum non litigasi atau adjudikasi juga merupakan forum hukum yang bisa ditempuh ya. Sehingga dengan demikian wajib pajak tidak hanya fokus kepada kantor pajak dan peradilan pajak ya, seperti yang diedukasi oleh pemeriksa pajak begitu ya, Pak Rinto sebagian besar. Jadi mereka selalu mengedukasi, ya kalau Bapak sama Ibu nggak setuju, silakan keberatan dan banding. Ya, itu terlalu sederhana gitu ya, Pak Awan, Bu Desi ya. Kalau cuma keberatan dan banding ya negara kita bukan negara hukum, itu namanya negara pajak. Tapi karena negara kita negara hukum, maka upaya hukumnya lebih luas daripada sekedar keberatan dan banding ya. Itu terlalu sederhana ya. Nah, dan kadang-kadang ada juga hakim yang berpikir sesederhana itu gitu ya, cuman taunya keberatan dan banding ya. Nah, kalau teman taunya keberatan dan banding ya tentu nggak perlu wajib pajak atau kuasanya menggali ilmu lebih dalam lagi ya kalau cuman yang diperlukan hanya keberatan dan banding. Tapi kan faktanya tidak sesempit itu ya. Tapi faktanya adalah lebih luas daripada yang mereka pahami. Nah, kemudian kalau meneliti kepada materi perkara yang disampaikan oleh Bu Desi tadi ya, yang saya dengar secara singkat, ya bahwa yang diajukan upaya hukum oleh Bu Desi ini kan adalah upaya hukum yang tidak lazim ya, dan tidak pernah disarankan oleh Fiskus atau pemeriksa pajak ya. Jadi kalau Fiskus ini kan Pak Rinto dan Pak Awan, Bu Desi tahu adalah mereka kan anti mazhab gugatan gitu ya. Mereka tuh mazhabnya adalah keberatan dan banding. Sesederhana itu ya. Nah, jadi seolah-olah lembaga peradilan pajak itu kewenangannya atau lembaga gugatannya itu menjadi ompong ya. Hmm. Ya, karena memang tidak pernah diedukasi. Mungkin Pak Rinto nggak pernah dengar kan ketika pemeriksanya bilang, Pak Rinto silakan ajukan upaya hukum gugatan gitu ya. Pasti Ya, nggak nggak pernah ada, dengar. Pak. Nggak ada, Nggak Pak. ada. Pasti mereka hanya bilang, Bapak kalau Ibu nggak puas silakan keberatan dan banding ya. Tapi kan ternyata kan faktanya hukum positif tidak mempersempit upaya hukum itu, justru memperluas ya, ada upaya gugatan. Nah, ini
juga memberikan edukasi kepada wajib pajak lain bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Desi ini kan merupakan upaya hukum yang tidak lazim ya. Menurut versi Fiskus ini disebut dengan out of the box ya. Menurut Fiskus makanya mereka tidak pernah menyarankan. Ya, jadi masuk ke materi, menurut saya upaya hukum yang diajukan oleh Bu Desi ini sudah cukup tepat ya. Kalau nantinya Bu Desi hanya mengajukan keberatan dan kalah, tentu Bu Desi harus membayar lagi dendanya 30% ya. Dan itu yang diharapkan oleh Fiskus, bukan? Ya, supaya ada tambahan penerimaan negara. Kan begitu. Tapi pertanyaannya apakah itu berkeadilan? Karena yang 6,7 miliarnya aja Bu Desi udah morat-marit. Kalau ditambah lagi dengan 30%, lalu bayarnya pakai apa, Pak Rinto? Kan kurang lebih begitu. Tapi tentu itu yang diharapkan oleh Fiskus karena orientasinya, kepentingannya berbeda. Kepentingan mereka kan mencari penerimaan sebanyak-banyaknya. Sementara wajib pajak kan ingin mendapatkan keadilan. Dan kemudian kalau Bu Desi kalah lagi dibanding, ditambah lagi kan 30%, sehingga 60%. Ya, bayangkan kalau 7 miliar kurang lebih, ditambah dengan 60%, berarti sudah 4 miliar ya. Jadi katakanlah 7 miliar ditambah 60% itu 4, sekian miliar, 4,2. Kalau mau ditambah dengan pokoknya sudah hampir 11 miliar. Ya, yang hampir 7 miliar aja nggak mungkin terbayar ya Bu Desi ya. Apalagi Iya. harus bayar tambah 60% menjadi 11 miliar. Tentu pembayarannya nggak bisa pakai hasil alam Pak Rinto ya, Bu Desi dan Pak Awan. Pembayarannya itu kan harus dengan kas gitu ya, nggak bisa setara kas juga, harus dengan kas gitu ya. Nah itu kan yang menjadi persoalan. Kalau bisa dibayar dengan setara kas mungkin lain cerita Pak Rinto ya. Oh iya. Tapi kan nggak bisa gitu ya, karena bayarnya harus pakai kode billing gitu loh Pak. Nggak bisa bayarnya pakai kode alam, nggak bisa Pak Rinto. Kalau bisa mungkin ya banyak WP tidak keberatan gitu ya. Tapi masalahnya bayarnya harus pakai kode billing nih, ya kan? Nah ini Seumur yang hidup menjadi Pak bayarnya. persoalan. Iya betul ya Bu Desi ya. Iya, seumur hidup Nah, bayarnya nanti. Gimana tuh kalau itu dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Desi ini sudah tepat ya. Karena kalau menempuh upaya administratif keberatan, tentunya Bu Desi akan lebih berat lagi membayar tambahan 30%. Jadi bagi para wajib pajak, tolong dicermati bahwa upaya administratif keberatan atau banding bukan merupakan satu-satunya ya upaya yang harus ditempuh. Jadi harus disesuaikan, dilihat kasusnya seperti apa ya. Kalau memang prosedurnya lemah, ya maka upaya hukum gugatan sudah tepat seperti yang dilakukan oleh Bu Desi. Nah, hal lain yang menarik yang perlu kita cermati adalah kalau kita bicara dasar kewenangan, itu adalah yang paling utama. Nah ini menarik ya Pak Awan, Pak Rinto, dan Bu Desi. Fiskus selalu mengatakan bahwa dasar kewenangan itu tidak penting. Kenapa nggak penting? Karena pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP tidak mengatur mengenai akibat hukum tidak terpenuhinya dasar kewenangan. Yang mengatur mengenai akibat hukum dalam pemeriksaan itu hanya dua menurut Fiskus. Ya, mungkin Pak Rinto sudah mulai sering belajar di pengadilan. Hanya dua ya Pak. Satu, tidak menyampaikan SPHP. Dua, tidak melaksanakan pembahasan. Jadi kalau melakukan pemeriksaan tanpa dasar kewenangan, secara tidak langsung mereka ingin mengatakan boleh. Nah ini luar biasa nih. Ya, dan ini digadang-gadang di dalam setiap persidangan di pengadilan pajak. Dengan sederhana mereka ingin mengatakan semua prosedur boleh dilanggar kecuali dua hal. Ya, satu tidak menyampaikan SPHP, dua tidak melaksanakan pembahasan. Namun apa yang dibuktikan Bu Desi kan berbeda. Yang dibuktikan Bu Desi adalah tidak adanya dasar kewenangan. Itu yang disebut dengan cacat wewenang. Nah, persoalannya Undang-Undang KUP kita mengatur mengenai cacat wewenang, tapi tidak mengatur akibat hukumnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya di buku yang lain, ya, nanti akan segera terbit. Ya, kebetulan saya baru terbitkan lagi buku kasusnya Pak Awan itu ya, kasusnya Bu Feli. Itu kebetulan sudah jadi, Pak Awan. Nanti boleh di-share di YouTube-nya Pak Awan pada sesi yang lain. Ya, yang saya mau katakan adalah
ternyata undang-undang KUP kita tidak terlalu sempurna, dan itu juga yang dimanfaatkan oleh Fiskus. Karena dalam undang-undang KUP kita tidak mengatur mengenai akibat hukum cacat wewenang. Maka oleh karena itu ini terjadi di kasusnya Bu Desi. Ketika dasar kewenangan itu tidak bisa dibuktikan, mereka menganggap itu tetap sah. Karena mereka boleh melanggar semua prosedur kecuali dua hal tadi. Tidak menyampaikan SPHP dan tidak melaksanakan pembahasan. Padahal sebenarnya cacat wewenang itu tidak boleh tidak boleh terjadi. Ya haram hukumnya. Karena memang kalau tidak ada dasar kewenangan, maka pemeriksaannya itu cacat wewenang dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif pemeriksaan, ya. Karena tidak memenuhi syarat subjektif harus dibatalkan, ya, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang AP dan konsekuensinya diatur di pasal 66 ayat 1 huruf A undang-undang yang sama. Sehingga dengan demikian kekurangan atau kekosongan hukum dari undang-undang KUP ini dimanfaatkan oleh Fiskus. Ini yang terjadi di kasusnya Bu Desi, ya. Nah, sehingga dengan demikian tadi Pak Rinto mengatakan Bu Desi cukup beruntung. Kalau ada majelis yang nggak sepaham itu, ya kemungkinan besar akan ditolak. Ya, karena apa? Karena mazhab mereka sama dengan Fiskus. Ya, yang lain boleh dilanggar kecuali dua hal. Masalahnya yang dipersoalkan Bu Desi itu tidak termasuk dua hal itu, Pak Rinto. Ya, kenapa? Karena tidak ada sanksi hukumnya. Tidak ada sanksi hukumnya di mana? Di Undang-Undang KUP, tapi di Undang-Undang AP ada. Nah, mereka tidak mau menggunakan itu, ya. Atau dengan sederhananya banyak hakim di pengadilan pajak tidak mau menggunakan asas lex generalia sunt provenanda singularibus. Artinya apa? Artinya ketentuan umum tetap berlaku sepanjang ketentuan khusus tidak mengaturnya. Nah, ini yang tidak banyak dipahami oleh hakim di pengadilan pajak, ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan diskusikan mengenai syarat rekrutmen hakim, ya, yang memang tidak perlu sarjana hukum, jadi tidak paham mengenai itu, ya. Nah, nanti kita akan diskusikan. Tapi yang saya mau katakan dari kasusnya Bu Desi ini adalah terobosan bahwa meskipun tidak ada sanksi hukumnya di Undang-Undang KUP, tapi dasar kewenangan harus tetap dapat dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka cacat wewenang, dan cacat wewenang itu pelanggaran syarat subjektif pemeriksaan. Dan oleh karenanya harus dibatalkan pemeriksaannya. Ya, nah itu yang harus saya sampaikan. Tapi untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu wajib pajak bisa membaca buku saya. Yang kedua yang menarik yang saya mau tekankan adalah kasus Bu Desi itu selain awalnya cacat wewenang, ditambah lagi cacat wewenang kumulatif. Apa artinya? Artinya pemeriksaan Bu Desi itu tidak dapat dibuktikan dengan SP2 perubahan. SP2-nya saja nggak bisa dibuktikan, apalagi perubahannya, Pak Rinto, Pak Awan, dan Bu Desi. Itu yang saya sebut dengan cacat wewenang kumulatif. Ya, kalau sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang berbeda, maka seharusnya SP2 perubahan itu harus disampaikan. Nah, yang menariknya adalah andai kata SP2 perubahan itu ada, tapi SP2 di awalnya tidak ada, ya, maka kemudian SP2 perubahannya juga dianggap tidak pernah disampaikan karena dari awalnya sudah cacat wewenang. Apalagi dalam kasus Bu Desi kedua-duanya nggak ada. SP2 awalnya tidak bisa dibuktikan, ditambah lagi dengan SP2 perubahannya. Nah, sehingga dengan demikian pemeriksaannya telah memenuhi cacat wewenang kumulatif. Nah, ini tentunya secara nyata harus dibatalkan oleh majelis hakim, ya. Kalau majelis tidak membatalkan, maka tatanan hukum pajak itu akan semakin ngawur. Kenapa ngawur? Karena nanti semua pemeriksa pajak boleh melakukan pemeriksaan, ya, tanpa dasar kewenangan. Dan itu tentunya akan membuat pemeriksaan pajak ini menjadi serampangan. Oleh karena itu kasus Bu Desi ini tentunya menjadi satu langkah awal, ya, bagi mungkin IWPI dan juga pajak smart untuk bisa mengusulkan kepada pemerintah agar undang-undang KUP itu dilakukan revisi, ya, khususnya di pasal 29. Karena di dalam pasal 29 tidak diatur akibat hukum daripada cacat wewenang.
Kemudian yang terakhir yang mungkin saya bisa cermati secara singkat, tadi yang disampaikan Bu Desi kronologinya adalah mengenai jangka waktu pemeriksaan ya. Kita tahu jangka waktu pemeriksaan itu terdiri dari pengujian dan pelaporan. Dan kedua-duanya sudah dilanggar karena sudah melebihi jangka waktu pengujian 6 bulan dan 2 bulan untuk pelaporan. Pelaporan terdiri dari pembahasan dan juga laporan hasil penelitian. Itu sudah terlewati. Nah, yang menarik yang saya ingin sampaikan adalah Pak Awan, Pak Rinto, dan Bu Desi, bahwa PMK ini yang merupakan amanat Undang-Undang KUP, itu tidak pernah mengatakan bahwa PMK diterbitkan atau diundangkan untuk mengukur kinerja pegawai DJP. Ya, ini yang sering dicantumkan oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya. Dan saya harus mengatakan itu pertimbangan hukum sesat. Saya harus menyarankan hakimnya untuk kuliah kembali di bangku Fakultas Hukum. Ya, karena kalau kita belajar legal drafting di Fakultas Hukum, kita diajarkan untuk memahami konsideran dalam setiap peraturan yang akan diundangkan atau yang sudah diundangkan. Nah, kalau kita lihat di PMK dalam konsiderannya, itu tidak ada maksud dan tujuan diundangkannya PMK untuk mengukur kinerja. Jadi kalau jangka waktu dilewati atau jangka waktu dilanggar dalam pemeriksaan, itu bukan untuk mengukur kinerja bahwa pegawai DJP ini adalah baik dan tidak baik, atau pemeriksa pajak di KPP-nya Bu Desi itu baik dan tidak baik, profesional dan tidak profesional. Bukan. Karena PMK itu mengikat setiap warga negara atau setiap wajib pajak. Jadi tidak hanya berlaku bagi pegawai DJP. Kalau maksud dan tujuannya untuk mengukur kinerja pegawai DJP, maka seharusnya pemerintah tidak mengundangkan PMK, tapi harusnya menerbitkan misalnya surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang berlaku hanya untuk internalnya mereka saja. Begitu Pak Rinto ya, Pak Awan dan Bu Desi. Tapi karena ini mengikat wajib pajak, maka tidaklah mungkin PMK itu diundangkan hanya untuk mengukur kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau ini dikatakan oleh Fiskus, apalagi diterbitkan atau apalagi dituangkan ya dalam pertimbangan hukum di dalam putusan, menurut saya ini keliru. Dia harus membaca dulu itu konsiderannya ya. Tidak mungkin PMK diundangkan hanya mengukur kinerja pegawai DJP. Pertanyaannya, memang pegawai DJP sehebat apa Pak Rinto, Pak Awan dan Bu Desi? Apakah mereka pegawai ASN yang paling hebat dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain? Sehingga untuk mengukur kinerjanya harus diundangkan melalui PMK. Sebegitu hebatnya kah mereka? Ya, sementara banyak dari mereka yang mungkin cuma lulusan STAN D2 atau D3, ya, paling hebat sekarang D4. Apakah itu sudah cukup hebat sehingga mereka itu untuk mengukur kinerjanya harus melalui PMK? Saya rasa tidak. Ya, jadi ini yang harus dipahami oleh Fiskus, dipahami oleh Judex Fakti khususnya di pengadilan pajak dan juga oleh wajib pajak ya. Jadi saya sudah pernah menulis satu buku mengenai jangka waktu pemeriksaan, tapi nanti saya akan tuliskan kembali. Dan ini menjadi penting karena apa? Karena hakim pengadilan pajak itu banyak mengutip hal-hal yang tidak berdasarkan hukum ya. Nah, oleh karena itu saya tidak pernah bosan untuk nantinya menulis dan mempublikasi bahwa PMK tidak pernah diundangkan untuk mengukur kinerja. Ya, PMK itu diundangkan untuk mengikat wajib pajak, pemeriksa pajak, semua pemangku kepentingan. Ya, tidak terkecuali siapapun, sepanjang memang berkaitan dengan perpajakan. Nah, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya kepada Pak Rinto, Pak Awan, dan Bu Desi. Tentu harapannya kalau Bu Desi bisa melakukan atau mempublikasi karyanya atau perkaranya itu akan lebih bagus ya Pak Rinto ya. Nah, karena Bu Desi anggota IWPI segera dipublikasikan ya supaya ini bermanfaat ya dan bisa menjadi referensi bagi wajib pajak yang lain. Dan tentunya tadi saya sudah katakan Pak Rinto, kalau bisa IWPI menggagas perubahan Undang-Undang KUP. Tentu ini perubahan yang ke-9 yang akan digagas nanti oleh IWPI ya, perubahan Undang-Undang KUP khususnya mengenai akibat hukum pemeriksaan di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Mungkin sementara itu Pak Awan, Pak Rinto, dan Bu Desi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rey, informasi yang sangat lengkap sekali ya. Mungkin dari
kita minta closing statement dari Bu Desi nih sebagai wajib pajak yang sudah mengalami perjalanan panjang ya melawan oknum pajak akhirnya menang di pengadilan. Mungkin ada pesan dan kesan nih Bu buat wajib pajak di luar sana nih Bu. Itu jadi kita harus pahami dulu kawan kewajiban kita apa dan hak kita apa untuk perpajakan kita ya, pembukuan kita. Terus untuk oknum-oknum pajak itu jangan semena-menanya menagih pajak tanpa dasar hukum yang jelas. Ini berakibat fatal kawan. Ya, seperti keluarga bisa hancur juga kan. Apalagi negara bisa hancur. Kalau kayak gini kan wajib pajak tanpa pondasi yang jelas dikejar-kejar pajak, terus uangnya bisa dilarikan ke beberapa investor keluar. Itu kan nanti negara kita sendiri yang hancur kawan. Nah, kita minta sebagai wajib pajak tuh kejelasan, jangan sampai ada oknum-oknum pajak begini yang mengganggu keluarga dan mengganggu aktivitas masyarakat gitu loh kawan. Dari saya itu butuh campur tangan pemerintah, menteri-menteri yang berwenang untuk lebih memantau kewajiban mereka sebagai aparatur negara, menjaga keamanan negara, bukan menciptakan kerusuhan nanti gara-gara pajak negara kita bisa hancur gitu loh Pak. Bagaimana nih Pak Rey sama Pak Rinto menanggapi ini kok? Oke, siap. Kita mungkin langsung minta ke informasi ke Pak Rinto nih. Mungkin closing statement dari Pak Rinto sebagai Ketua Umum BPI, bagaimana Pak? Ya, saya sebagai Ketua Umum BPI sangat sependapat tadi dengan pernyataannya Bu Desi bahwa tugasnya negara ini sebenarnya simpel. Hanya ada 3, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Nah, ini apabila negara tidak mampu melakukan 3 hal ini, yang terjadi malah mengancam rakyatnya, akhirnya uang-uang pajak malah lari keluar dengan untuk pembayaran hutang dan lain-lain, otomatis banyak rumah tangga di Indonesia ini akan hancur, otomatis negara kita akan hancur karena rumah tangga dan keluarga ini adalah lingkungan terkecil ya dari sebuah negara, Mas Awan. Jadi saran saya untuk pemerintah yaitu presiden ya harus wise lah, gitu loh. Karena kalau Bapak tidak melihat kondisi lapangan, ini tekanan pajak ini sangat luar biasa karena mereka ini sangat dilindungi aturan, apalagi yang diciptakan Pak Rey. Dari sekian banyak aturan dia hanya berpedoman 2 aja, yang penting ada SPHP dan ada undangan pembahasan akhir, yang lainnya boleh dilanggar. Ini kan sudah sangat luar biasa ini pembangkangan terhadap konstitusi kita. Seperti itu Mas Awan. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Terima kasih Pak Rey atas informasi yang sangat lengkap ya. Terima kasih Bu Desi. Kita berharap teman-teman wajib pajak bisa belajar dan terinspirasi juga ya dengan kasusnya Ibu Desi ini. Dan kita bisa sama-sama untuk menegakkan keadilan gitu loh. Bukan cuma menerima aja ketika diperas sama oknum. Baik. Ya, Terima kasih Bu Desi, terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak Bu. Terima kasih. ya sama-sama. Oke.